Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Faisal Hanif. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pengkodingan atau pengkodean yang terdapat pada bahasa komputer. Yang perlu kalian ketahui, pengkodingan sendiri adalah menulis kode yang coding ya, pengkodingan atau kode untuk membuat program komputer, aplikasi, atau sistem. Ini melibatkan bahasa komputer untuk memberikan instruksi kepada komputer tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, berikut ada beberapa fungsi dan tujuan untuk dari pengodingan itu sendiri. Yang kita masuk ke fungsi dulu, yaitu fungsi coding atau pemrograman komputer adalah untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat melakukan tugas tertentu. Jadi kita memberikan instruksi berupa perintah kepada komputer dan nantinya komputer tersebut akan menjalankan tugas dan memperlihatkan hasilnya di layar monitor. Terus ada beberapa tujuan dari pengkodingan itu sendiri secara umum. Yang pertama yaitu menciptakan program dengan perangkat lunak. Jadi pengkodingan sendiri bisa dapat membuat aplikasi, situs web, dan perangkat lunak lainnya yang dapat digunakan bagi keperluan. Keperluan seperti aplikasi perusahaan ataupun data-data yang perlu disimpan pada sebuah file seperti data pada ecu kendaraan. Nah, di situ kan terdapat pengkodingan atau kode-kode yang digunakan untuk kendaraan perintah komputer. Karena banyak ya kendaraan yang menggunakan ecu dan ecu tersebut diisi oleh program dari komputer. Terus yang kedua adalah mengotomatisasi tugas. Jadi itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengotomatisasi tugas rutin yang berulang. Tidak manual lagi, dapat menghemat waktu dan mempercepat pekerjaan. Selain itu adalah menyelesaikan masalah, misalnya masalah di dunia nyata ataupun bagian-bagian yang lebih kecil dan merumuskan solusi yang terstruktur untuk masalah di dunia nyata. Selain itu adalah mengembangkan kreativitas. Ya, seseorang dapat mengembangkan kreativitas orang tersebut dan berinovasi, menciptakan sebuah kode untuk memberikan solusi inovatif. Solusi sebagai cara untuk memecahkan masalah, ya. Selain itu yang terakhir adalah berpartisipasi dalam penciptaan teknologi. Misalnya ada sebuah perusahaan dengan proyek untuk membuat produksi barang ataupun mengembangkan teknologi yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, coding sendiri dapat kita kembangkan atau kita perbaharui mendevelopment program tersebut supaya datanya lebih valid ataupun lebih presisi untuk produk dari perusahaan tersebut. Setelah itu ada alur-alur dari pengodingan, ya, yaitu yang pertama adalah masalah untuk diselesaikan, yang kedua adalah algoritmanya itu sendiri, dan yang ketiga adalah coding atau pengodingan. Kita menulis coding ataupun bahasa komputer ke dalam komputer tersebut. Nah, di sini ada beberapa praktek pembelajaran ya yang akan kita gunakan, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama adalah Scratch dan yang kedua adalah
Python. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan Scratch terlebih dahulu, karena Scratch itu memiliki beberapa banyak kemudahan. Dan sebelum kita masuk ke Python, algoritma yang ada pada Scratch sudah lebih jelas untuk kita ketahui. Dan nanti kita akan samakan algoritma yang ada pada Scratch untuk kita masukkan ke dalam Python. Kalau di Scratch, kita dapat menempelkan sebuah algoritma ke dalam blok kosong, lalu nanti kita dapat menjalankan pemrograman tersebut dengan sangat mudah. Lalu kita bisa praktekkan itu ke dalam Python, yang nantinya dalam Python tersebut kita masukkan bahasa pemrograman dan kita sesuaikan dengan apa yang ada pada Scratch. Next. Nah, di sini terdapat struktur dalam pengodingan. Adapun yang pertama tadi ya, ada masalah untuk diselesaikan. Jadi nanti kita akan menemukan masalah. Masalah tersebut harus kita selesaikan. Misalnya ada pada contoh, teman-teman ingin memanggil nama orang lain, tetapi teman-teman tidak tahu nama mereka. Bagaimana cara teman-teman untuk memanggil orang lain tersebut? Nah, di sini kita masuk ke algoritmanya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan, ataupun algoritma di sini bisa dikatakan sebagai komunikasi atau cara kita kita tanya mereka, dengar respon dari mereka dan katakan halo dengan nama mereka juga. Jadi di dalam algoritma ini kita bisa katakan sebagai komunikasi ataupun interaksi antara kita dengan mereka. Dan ini sama interaksi kita antara kita dan komputer. Namun di sini kita yang membuat kode supaya komputer itu berjalan ya. Buat algoritma tersebut dalam bahasa komputer dengan pengodingan melalui aplikasi ataupun situs web tadi. Contoh Scratch ataupun Python. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Scratch terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam Python. Di sini kita sudah masuk ke dalam situs Scratch. Ya, sebelum masuk lebih baik kita login terlebih dahulu atau sign up ya untuk yang belum membuat akun. Kita bisa mulai dengan cara bergabung dengan Scratch ya. Nah, di sini Anda dapat memasukkan nama pengguna kalian, nama pengguna. Kalau di sini saya dapat masukkan nama saya sendiri yaitu Faisal Hanif. Nah, di sini Anda bisa dapat masukkan kata sandi Anda di sini ya. Supaya mudah diingat, Anda harus cari kata sandi yang kompleks, kata sandi yang mudah diingat-ingat, ataupun kata sandi seperti tanggal lahir ataupun hal-hal yang familiar dengan kalian, namun tidak familiar dengan orang lain. Setelah itu, lanjut. Nah, kalau kalian perlu untuk menyimpan sandi, silakan simpan saja kalau supaya mudah diingat. Ya, setelah itu kita memilih negara. Nah, Anda di sini dapat masukkan tanggal lahir Anda. Nah, di sini Anda dapat masukkan alamat email Anda. Nah, di alamat email, Anda harus memiliki alamat email yang aktif, ataupun juga alamat email yang menjadi default Anda, ataupun alamat email yang sering Anda gunakan untuk membuat sebuah akun.
Nah, lalu di sini Anda klik vote untuk masuk ke dalam pemrograman Scratch tersebut. Nah, di dalam Scratch ini dapat yang namanya ngeblok untuk bahasa pemrograman, ya. Ada beberapa blok di sini. Ada motion gerakan, ataupun ada looks. Ya, ini digunakan untuk kita berkomunikasi dengan komputer, ada suara ataupun cara dan lain-lainnya. Nah, di blok sini, sebelah sini kita akan letakkan dari bahasa pemrograman kita bisa letakkan sini, terserah kita letakkan di mana saja. Dan untuk menghapus blok ini, kalian bisa mengembalikannya ke tempat awal. Dan di sini kita mendapatkan sebuah kucing ya. Kucing di sini kita sebagai lawan bicara kita, ataupun kucing di sini dengan sprite ya, untuk kita dapat berkomunikasi dengan bahasa pemrograman yang telah kita buat, supaya bagaimana kucing ini menanggapi kita, dengan cara kita masukkan program yang ada di sini, lalu kita jalankan program. Nah, nanti kucing ini jika programnya benar, maka akan berjalan sesuai perintah yang ingin kita perintahkan pada kucing tersebut. Nah, langsung saja, misalnya kita tekan halo di sini, kita jalankan, dan karena ini tidak bisa, maka saya dapat masukkan saat bendera hijau diklik, maka kucing ini akan berbicara halo. Oke, langsung kita coba saja. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kucing bicara halo. Anda dapat, kalian ya bisa menempelkan sebuah kode ke kode yang lainnya seperti ini. Jadi di dalam kelas ini saat sudah mendapatkan bahasa pemrograman untuk komputer tersebut, dan langsung saja bisa dipraktekkan. Nah, setelah itu kita samakan dengan algoritma yang tadi. Harus membuat kucing ini tahu nama kita. Dan bagaimana cara melakukannya? Maka kita masuk ke mode sensing. Kita coba ulang lebih dahulu. Ya, kan ini tidak bisa. Kata hello ini sangat, dan what's your name sangat cepat di dalam bahasa pemrograman. Maksudnya perbedaannya sangat cepat. Tidak ada waktu untuk menyesuaikannya. Jadi, cara yang harus dilakukan seperti apa? Kita menambahkan kontrol tunggu. Ya, sebanyak angka bulat ataupun angka desimal. Coba ya, 2,1 detik. Lalu kita masukkan blok yang sensing tadi. Lalu kita ulangi. Nah, kita dapatkan. Jadi setelah hello, si kucing ini mengucapkan hello, 2,1 detik kemudian, maka kucing ini menanyakan siapa namamu. Setelah ya kita masukkan nama ya, misalnya Faisal, nama sendiri, ya tidak ada respon karena kita belum membuat algoritma secara penuh. Jadi buat si kucing ini dapat memanggil nama kita. Caranya kita masukkan blok pada looks. Looks di sini membuat si kucing itu dapat berbicara seperti hello tadi, dan kita masukkan operators. Dalam operator ini ada dapat masukkan blok join, apple, dan banana. Tapi di sini kita tidak akan membuat kucing itu mengucapkan kata apel ataupun pisang. Ini sebuah respon dari kucing jika kita masukkan nama kita.
Kita coba masukkan dengan kata-kata hello, ya. Setelah itu, setelah kamu tersensing, di bawah pertanyaan, siapa namamu ada jawaban. Maksudnya, jika kita menjawab, maka di blok jawaban tersebut akan otomatis tergabung dengan blok jawaban yang ada di sini. Misalnya nih, kita mulai ya. Nah, di blok pertanyaan ini akan tergabung langsung dengan blok pertanyaan ini. Kata-katanya akan tergabung langsung. Misalnya, nama saya sendiri, siapa namamu? Gitu. Nah, si tersebut akan merespon dengan mengatakan, halo, nama kamu. Halo, Faisal. Nah, namun di sini tidak ada spasi, maka kita letakkan manual spasi pada blok halo. Nah, jadi kita ulang kembali ya. Kita masukkan nama saya lagi. Nah, dapat dipahami di sini. Oh iya, nah setelah itu di sini, terus juga kita kalau menambahkan beberapa lagi, ya kita buat program baru seperti ini. Mainkan suara kucing, suara meow sampai akhir. Kita coba mulai dulu. Nah, halo, apa namamu? Nah, si kucing cepat merespon dengan mengucapkan halo nama Anda lalu dengan menyanyikan membunyikan suara meow. Baiklah, jika sudah cukup paham, sekarang saatnya kita masuk ke dalam Python untuk menyamakan program yang ada pada Scratch ini kita salin dalam Python. Nah, di sini Anda untuk masuk dalam Python, Anda masuk melalui web Replit terlebih dahulu. Ya, dikarenakan Python masuk dalam situs web Replit di sini ya. Bisa masuk ke dalam yang atas. Nah, di sini untuk kita dapat masuk ke dalam pemrograman Python, Anda harus lebih dahulu masuk ke dalam situs Replit karena di sini semua situs pemrograman dapat Anda temukan dalam Replit. Untuk kita masuk ke dalam Python juga kita harus sign up dulu untuk yang belum memiliki akun dan juga login bagi yang sudah memiliki akun. Semua seperti yang ada pada Scratch tadi. Langsung saja. Nah, di sini Anda bisa masuk melalui email ataupun password ya, bisa menggunakan Google ataupun dengan aplikasi X dan seperti masuk dalam password. Nah, di sini Anda bisa masukkan email Anda, termasuk Anda email yang sudah kalian gunakan pada Scratch tadi dapat Anda masukkan lagi dan passwordnya juga sama. Nah, di sini Anda akan diberi rekomendasi password dengan bendungan yang kuat supaya tidak mudah diketahui orang orang lain. Nah, di sini setelah Anda masuk, Anda akan masuk ke dalam layar seperti ini ya. Nah, di sini ada layar pertama Replit, agak berbeda dengan Replit yang lebih dahulu. Untuk kita bisa mulai masuk ke dalam program Python, kita masuk ke dalam sini development works. Setelah itu kita search frameworks. Ada beberapa sila kerja ya. Kita klik ataupun kita juga klik juga ataupun buat ya. Kita bisa ambil karena yang akan kita pelajari adalah Python di sini ya. Di sini Anda untuk ya uji coba Anda bisa menggunakan 10 aplikasi yang ada pada tablet ini untuk bahan uji coba kalian. Dan saya akan memasukkan sebuah judul ya untuk pembelajaran tentang sini ya.
judul praktek pembelajaran saja. Nah, sekarang kita create app untuk masuk ke dalam blog Python. Untuk kita dapat membuat sebuah kode ataupun bahasa pemrograman dari kita sendiri, kita dapat masuk ke dalam, kita klik icon ini ke dalam main.py. Nah, di sini dalam main.py kita letakkan paling depan ya dari konsolnya, kita lebarkan. Nah, dalam main.py tersebut sini kita dapat masukkan kode yang akan kita buat untuk menjalankan sebuah pemrograman komputer. Nah, setelah main.py kode tersebut kita buat, lalu kita jalankan dan kita bisa lihat kode tersebut berjalan pada menu konsol. Nanti dapat melihat hasil dari kode yang telah kita buat dalam main.py tersebut, main.py di sini. Oke, langsung saja kita mulai programnya. Kita akan mengetik supaya komputer itu mengucapkan halo dunia atau hello world. Kita klik print. Setelah itu kurung ya, kurung tutup lagi. Nah, coba sekarang kita lihat di menu konsol apakah program itu kerja. Ya, benar. Di sini komputer dengan bahasa pemrograman kita mengucapkan halo dunia. Coba kita samakan dengan yang ada pada Scratch. Ini kita hapus dulu ya. Apakah sama? Ini ucapkan. Di sini kita juga bisa mengubah kata-kata yang ada pada menu semua di sini, menu dari looks ataupun motion. Dan menu-menu sini kita bisa buat ubah sesuai kata-kata yang kita inginkan. Misalnya yang seperti pada Python tadi, kita hello world. Dan bagaimana program ini bekerja, kita mengklik icon ini dulu ya, supaya program tersebut dapat bekerja. Coba, halo. Sini ucapkan halo dunia, seperti yang ada pada Python ini. Algoritmanya sama, dan rumusnya juga sama. Kenapa saya menggunakan kurung tersebut? Karena di sini berbentuk seperti kurung yang masuk sini, antara sini dan yang sini. Ya, itu membutuhkan sebuah kurung itu untuk mulai program. Saya tidak, saya menggunakan kurung. Gimana akan terjadi? Di sini ada pause ya. Digunakan untuk menjalankan pemrograman komputer. Nah, itu saya lihat. Nah, tidak ada program yang berjalan, hanya sebuah sistem error yang ada pada konsol. Jadi, fungsi kurung di sini adalah untuk membedakan di mana algoritmanya dan di mana kata-kata yang ingin diucapkan, maupun kata-kata untuk sebuah hal yang ingin kita perintahkan pada komputer tersebut. Saya lihat ya. Nah, ya. Coba kita samakan dengan yang tadi. Kita masuk dalam collaborate ya. Kita ingin seperti yang pada awal, tekan halo. Setelah itu beri jeda 2 detik. Setelah jeda 2 detik, nanti kita masuk dalam mode sensing. Nama menu sensing ya. Maaf. Kita tanya siapa namamu. Setelah itu
Nanti komputer tersebut akan menjawab dengan nama kita. Juga untuk menambahkan sebuah kolom, kita bisa masuk ke dalam operator, ya seperti tadi, join. Nah, di dalam join ini, kita masukkan kata hello, jangan lupa spasi ya, supaya ada spasi di antara dua kata, antara kolom sini dan kolom sini. Jadi kita bisa masukkan jawabannya, jawaban dari pertanyaan yang ada di sini. Coba ya, kita mulai dari hal mudah seperti ini. Halo, detik kemudian siapa namamu? Misal, Anda bisa meletakkan nama, misalnya Dani, gitu kan? Oh, halo Dani, ya. Jadi terserah, Anda dapat masukkan apapun yang ada pada kolom pertanyaan tadi, kolom jawaban. Nanti akan berhubungan dengan ada yang yang ada pada kolom answer yang ada di sini. Oke, kita masuk ke dalam program Python. Seperti yang Anda lihat tadi, kita mulai ada halo. Setelah itu yang kedua, kita print input name, input. Nah, siapa namamu atau what's your name dalam input. Nanti selanjutnya kita dapat memasukkan, mencetak apa yang komputer ingin katakan tadi ya. Hello, hello dulu. Setelah itu ada menu join tadi, bisa ada dua kata yang terpisah. Kita bisa menambahkan nama ya di sini. Jadi nanti inputnya adalah nama. Ini di sini akan berhubungan dengan ada yang ada pada sini. Nah, sekarang program yang ada di sini, ya algoritmanya sama. Ya, coba kita mulai. Kita bisa lihat di sini. Kita pause dulu, kita ulang. Nah, langsung dua-duanya. Berbeda dengan yang ada di Scratch. Karena Scratch berbentuk dari satu kata, kata yang lainnya. Namun dalam Python di sini seperti sebuah dialog yang ada pada Scratch tadi. Yang Scratch kan seperti sebuah komik. Jadi kata per katanya dibedakan pada, maksudnya dipisah dalam sebuah kolom atau box dari orang tersebut mengatakan sesuatu. Jadi bagaimana untuk kita bisa menambahkan seperti yang ada pada Scratch ini? Tunggu 2 detik. Jadi kita masuk dalam program Python, kita beri beberapa jeda baris. Nah, di sini kita masukkan import time. Nah, setelah kita masukkan import time, kita mendapatkan algoritma untuk waktu. Ya, kita masukkan sebuah baris lagi untuk waktu ya. Algoritmanya sama seperti yang ada di Scratch. Ya, kita tunggu selama 2 detik untuk masuk ke dalam kata selanjutnya. Time, sleep, selama 2 detik. Anda bisa masukkan angka desimal juga, ataupun angka bulat. Kita masukkan seperti yang ada pada Scratch tadi. Coba kita ulangi lagi ya.
Nah, Sahabat Satu Detik. Halo, siapa namamu? Ya, kita coba sebutkan. Nama saya Faisal, ya. Faisal, ya. Faisal aja. Namamu. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Ya, halo, Faisal. Nah, di sini tidak ada spasinya, maka kita buat ulang spasi dalam main tadi ya. Karena dengan manual, sebenarnya untuk membuat spasi kita harus lakukan secara dengan manual seperti yang ada pada scratch tadi. Nah, ini ya tadi. Di sini ada spasinya satu. Di sini perlu juga spasi untuk memberikan spasi antara dua kata. Baiklah, kita coba dari awal lagi. Ya, kita awal print terlebih dahulu. Gunakan hello. Setelah itu algoritma yang kedua, kita menanyakan dengan memasukkan nama ya, masukkan input. Kita menanyakan siapa namamu. Jadi yang kita input adalah nama. Name sama dengan inputnya. Nah, di sini kita sesuai algoritma yang tadi, perkataannya untuk menanyakan sebuah nama, kita masukkan kalimat tanya. What is your name? Jangan lupa kurung ya. Setelah itu kita print lagi untuk respon dari kita setelah menyebutkan nama kita. Nanti komputer tersebut akan merespon dengan mencetak hello. Setelah itu tambah dengan kataan nama kita. Dan jangan lupa spasi tadi. Ya, seperti yang tadi, yang telah saya katakan, tidak ada jeda waktu antara kata ini dan kalimat ini. Kalau disketkan, bisa. Jadi, dalam jeda waktu akan menampilkan hanya yang ada pada kata atau kalimat yang terakhir, kalimat yang paling bawah. Perpindahannya sangat cepat, sesuai dengan kecepatan atau desktop tersebut berjalan. Hanya beberapa menit detik perpindahannya. Di Hello, itu hanya menampilkan beberapa detik saja, beberapa mili detik bahkan. Jadi untuk kita mendapatkan kata Hello, supaya tersendiri munculnya dengan input di sini, what's your name, maka kita seperti tadi, import time, import waktunya kita beri 2 supaya lebih mudah untuk orang tersebut melihat dari pemrograman yang kita buat. Kita import waktu time ya. Nah, di sini masukkan jeda waktu, masukkan antara keduanya. Jadi kita pisahkan dengan satu blok untuk memberikan algoritma kode jeda waktu selama 2 detik. Ya, coba lagi. Bukan ini berhasil. Kita ulang ya. Halo, selama 1 detik. Siapa namamu? Ya, masukkan nama. Coba seperti Dani. Jangan lupa klik enter setelah selesai menjawab. Nah, ini respon dari komputer tadi. Halo Dani. Nah, sekarang Anda sudah bisa menjalankan sebuah program komputer dengan dasar-dasar seperti ini. Di sini di project pertama kalian akan membuat sebuah algoritma atau sebuah kode dalam bahasa komputer. Jadi kita akan membuat project yang namanya My Pasta Resep atau resep pastaku ya.
menggunakan dua metode praktek tadi, yaitu menggunakan Scratch dan Python. Tapi sebelum kita masuk ke dalam proses prosedur teks yang untuk membuat sebuah pasta, kita sapa dulu satu respon jawaban pengguna dan berikan instruksi cara masak pasta. Itu yang baru yang ketiga. Mari langsung saja kita menuju ke aplikasi Scratch dulu sebelum kita masuk ke dalam situs Python. Nah, di sini di aplikasi Scratch kita membuat program yang sama seperti tadi. Tapi ini merupakan project pertama, yaitu project membuat sebuah teks instruksi prosedur pembuatan pasta. Ini hanya yang ini hanyalah permisalan saja dikarenakan cara memasak pasta ya kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya akan memulai dengan menaruh ya bendera hijau untuk menjalankan sebuah program codingan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan sekaligus dari bentuk sapaan. Jadi di sini kita bisa menambahkan dari operator untuk kedua bilan. Nah, nah untuk kolom sini kita bisa gunakan untuk ucapkan hello dan di sini kita gunakan untuk pertanyaan menanyakan nama si pengguna. Gini, what's your name? Oke, selanjutnya kita ke mode hello, ke mode looks. Di menu looks kita ambil say hello. Nah, setelah bertanya siapa namamu, kita buat komputer tersebut memberikan sebuah instruksi ataupun awalan supaya nantinya dapat kita pahami apa saja langkah-langkah dalam pembuatan sebuah pasta ya. Nah, kita bisa tambahkan join ya di sini untuk kata-katanya dan kita juga bisa menambahkan join lagi. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya di sini akan menambahkan kata oke ya. Oke. Di sini kita tambahkan answer ya karena kita akan seperti algoritmanya tadi. Oke, setelah itu kita berikan nama lalu diberi kata-kata. Oke, kita jalankan sebentar ya. Seperti kasih spasi untuk supaya mudah dibaca. Oh ya, ini kemudian spasi ya. Ya, dan untuk ini ya, hello, what's your name? Adit. Saya menggunakan kata akan nama seseorang yaitu Adit. Satu klik. Sedang oke Adit, bisa masak dengan pasta. Nah, di sini kita bisa melanjutkan lagi resep-resep membuat pasta dengan menambahkan beberapa blok deluxe. Dan karena ini tidak ada waktu, jadi ini seperti ini. Bisa masukkan ya. Melakukan langkah pertama yaitu harus melakukan langkah yang pertama dari membuat pasta itu adalah ya coba kita lihat sebuah nama Adit. Nah, di sini kenapa langsung tidak menjawab sebuah merespon dari nama orang tersebut ya dikarenakan tidak ada waktu jeda jadi langsung menuju ke algoritma yang paling bawah jadi perpindahannya itu sangat cepat begitu tadi untuk yang perkataan respon dari ini pertanyaan ini
tidak terlihat karena perpindahannya sangat cepat. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah ini, tunggu selama 2 detik ataupun 1 detik. Paling cocok 2 detik, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak Adit. Nah, ya kan? Nah, setelah itu kita lanjutkan langkah-langkah yang tadi dengan bentuk seperti ini. Kita ubah kedua seterusnya ya, supaya lebih ringkas. Kita edit saja di sini. Ya, langkah kedua adalah tunggu selama 5 menit. Nah, langkah selanjutnya yaitu tunggu selama 2 detik lagi dan kita tambahkan blok looks, yaitu langkah selanjutnya adalah tambahkan beberapa garam. Nah, selanjutnya kita kembali ke kontrol dan tambahkan hingga prosedur teksnya selesai dibuat. Langkah selanjutnya yang keempat, tambahkan pasta. Kita kontrol api, tunggu lagi selama 2 detik dan masak selama 10 menit ya. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan blok kontrol yang tunggu selama 2 menit, 2 detik ya. Terus kita ambil yang ini. Oke, untuk langkah yang terakhir, remove the water. Sekat dengan airnya. Oke, oke. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu langkah yang terakhir ya. Ya, done atau selesai. Nah, oke. Coba kita mulai lagi di awal. Sebutkan nama saya. Ya, oke lanjut. Ya, ya, oke, oke. Ya, program berhasil terlaksana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemrograman Python. Di sini kita masuk ke dalam pemrograman Python. Ya, kita akan melanjutkan seperti project yang ada pada Scratch tadi. Ya, diawali ya dari perkenalan dulu ya. Kita akan memasukkan input untuk mendapatkan sebuah pertanyaan supaya akun tersebut merespon apa yang kita jawab. Oke, ya yang pertama kita input ke name dulu ya, karena yang akan disebutkan adalah nama. Jadi nama di sini adalah inputnya. Tapi jangan lupa tanda kurung. Kita masukkan kata hello ya, hello ataupun halo sebagai buka apa sapaan. Hello, koma, what, what is your name? Oke, untuk oke selanjutnya yaitu kita print ya, kita seperti mencocokkan tadi yaitu dengan oke satu dibarengi dengan jawaban dan here some result pesta atau ini berapa step untuk membuat pesta. Oke, oke, koma ya, tidak berubah koma. Oke, kurung ada petik. Jika perlu penambahan, ya, nama, karena ini sama ya, karena ini sama.
Nah, ini akan masuk dalam input name. Setelah itu, here some toilet pasta. Oke. Oke, selanjutnya kita cek dulu apakah program ini berjalan dengan lancar. Oke, kita lihat. Hello, username. Nama saya ya, Faisal. Bentar. Oke, Faisal. Itu sama. Oke, program berjalan dengan lancar. Setelah itu, kita print. Maka yang pertama, berarti boil some water atau panas titiskan air, beberapa air. Ya, ya, scratch. Nah, untuk membuat sebuah kode ini, kalau untuk menunggu teks ini berjalan dahulu, setelah itu teks ini baru berjalan, sebenarnya seperti ini contohnya. Oke, saya kasih nama. Oke, nah ini kan tidak ada apa namanya waktu jeda antara teks ini dan teks ini, dan ini juga tidak ada spasinya. Maka yang perlu kita ubah di sini adalah penambahan spasi pada kata setelah oke, dan kita ambil dua baris supaya lebih mudah untuk mempelajarinya atau lebih paham dan tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu sumpek atau tidak terlalu susah dalam memahami. Makanya kita tambahkan import time. Nah, di sini setelah print oke name, kita tambahkan time sleep, time dot sleep sebanyak 2 detik, sama seperti yang di spreads, selama 2 detik atau 2 second. Oke, kita mulai lagi ya. Oke ya. Nah, jalan dengan lancar. Oke, selanjutnya saya akan menyalain ini semua untuk step-step ya, step-step yang akan datang. Oke, untuk langkah satunya yaitu kita seperti yang ada pada spread tadi, yaitu wait for 5 minutes atau tunggu selama 5 menit supaya air itu mendidih. Setelah itu pas paste ya, kita print lagi, cetak lagi, add some salt. Nah, oke, kita paste lagi. Selanjutnya yaitu add some pasta. Time ya, oke, kita print lagi, cook for 10 minutes. Oke, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu jangan lupa untuk meletakkan tadi ya, print. Nah, setelah itu apa? Remove the border. Oke, nah, terakhir print, selesai. Kita kembali ke atas. Nah, ini beberapa input kode yang perlu kita gunakan. Coba kita ulangi lagi dari awal. Iya, nama, oke, oke, ya,
lanjut, ya, oke, 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 ya, kode berjalan dengan cukup lancar. Baik, itu merupakan langkah-langkah dan cara untuk membuat prosedur teks pada pemrograman komputer melalui situs Scratch maupun aplikasi Scratch dan situs Python yang terdapat pada Replit. Nah, di sini kita bisa dapat menjalankan banyak sekali program selain tes prosedur, kita juga bisa mendapatkan penjumlahan, pengurangan perkalian maupun pembagian, dan juga pilihan seperti ya atau tidak. Tapi untuk kali ini kita membuat tes prosedur teks terlebih dahulu. Untuk yang lain akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Itu saja yang dari saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.